ada banyak sekali di Indonesia orang belum siap dengan pembahasan seperti ini. Mungkin aku adalah salah satu orang Indonesia yang belum siap dengan pembahasan seperti ini. Jadi makanya aku jadi susah memasukkan diriku ke topik ini. Yo, Manzul Lezami Udawni and Haidar. Ketemu lagi sama saya di Lensa Edo. Dan hari ini kita bersama Alin. Dari mana, Alin? Aku dari Indonesia, Bang. Oke, Indonesia. Bersama Alin, terus saya ini adalah segmen kedua dari Drink and Talk. Oh ya. Aku Ini- minumnya kombucha. Ini kita belum latihan, masih segmen kedua jadi masih belajar. Oke. Jadi kalau kalian nonton video ini, itu wajar 30 menitan, tapi ada banyak informasi yang akan kalian dapat di sini dan kalian supaya nggak bosan, supaya kalian nggak skip, nggak tahu alasan kemana, saya bikin di kolom deskripsi di menit keberapa kita bahas apa, di menit keberapa kita bahas apa. Anyway, jadi Alin datang dari Indonesia. Indonesia mana, Lin? Nah, jadi dulu aku tuh pindah-pindah, tapi akhirnya orang tuanya aku netap di Jakarta. Aku di sini kuliah ngambil S2, master di Siangspo, Political Science. Orang Political pinter loh. Science. Amin. Sainpo itu top beberapa gitu kan, terkenal kan ya di Paris ya? Ya bisa dibilang terkenal sih, Ya, kayak karena itu gimana ya, political tapi scientifically. Nah, tapi aku udah mulai fokus di tahun pertamanya aku di general ya, tapi untuk tahun keduanya aku udah mulai fokus ke bagian diskriminasi, diversity, dan representasi. Terus sudah berapa lama di Prancis? Aku di Prancis udah sekitar 8-9 bulanan. Udah lama, ya nggak selama Edo tapi lama. Udah 9 bulan. 9 Lumayan bulan. tau, 9 bulan mengandung itu lumayan. Ceritain dong sedikit singkat aja bagaimana kamu sampai ke Prancis, terus alasan kok tiba-tiba sampai di Prancis atau di kota Paris, biar orang-orang lebih kenal lagi dengan Alin. Jadi aku dulu itu sampai di Paris, gimana sampai di Paris? Pasti ngalamin susah-susahnya dong ya, yang namanya administrasi dan segala macam ya. Ya semua orang tahu lah kalau yang nggak semua orang tahu administrasi di sini susah. Tapi yang namanya administrasi di sini pasti susah. Well, di Indonesia aja administrasi itu selalu susah, dan kalian bayangin aja sebagai orang étranger, sebagai orang asing bikin administrasi, jadi lebih susah lagi, paham gak sih maksudku? Di Indonesia sebagai orang Indonesia aja urusan administrasi kita yang udah, dan sekarang kita orang Indonesia di negara orang mengurus administrasi, jadi kayak 2 kali susah. Jadi kalian siap-siap aja. Terus tadi kamu sempat bilang awalnya basicnya cuma adikmu yang mau kesini, tapi akhirnya malah kamu, itu gimana ya? Jadi sebenarnya awal mulanya yang benar-benar pengen banget ke Perancis itu adiknya. Siapa nama adikmu? Nama adiknya aku tuh Ayu. Hai Ayu. Ayu. Kita tunggu di Paris tahun depan, 2 tahun lagi insya 3 Allah. tahun lagi. 3 tahun lagi. Mudah-mudahan. Dia sekarang ini lagi kuliah S1 di bagian komunikasi. Semoga nanti S2-nya dia bakalan nyusul kita di sini. Jadi ya awal mulanya itu yang sebenarnya pengen banget kesini tuh adiknya aku. Tapi ternyata malah aku yang keterima karena. Tapi dia apply nggak sih? Dia apply. Oke. Tapi bisa dibilang untuk apply S2 itu lebih mudah Lebih diterima gampang dibandingkan S1 gitu. Karena S1 kamu ada kayak penyetaraan Ya, dan lain-lain. Ya benar. Karena kita S2 tuh lebih fokus. Karena kita memang udah punya basicnya, S1-nya itu apa dan bagaimana. Kita juga udah ada research-nya juga kan. Udah ada thesis, ada skripsinya itu, dan itunya kita langsung kita apply juga gitu. Jadi kita kayak udah punya basicnya dan di sini kita meneruskan. Ya awal mulanya adiknya aku, terus jadinya aku disuruh orang tua, nggak disuruh sih, kemauan dari sendiri juga, cuman disarankan dengan orang tua untuk. Berarti peran orang tua besar ya? Di push gini? Enggak, orang tuanya Alin itu nggak pernah yang namanya forcing me to choose something. Oke. Jadi Tapi kayak, disediain, kayak di backupin. Kalau iya, kamu mau, kami maunya di sini. apa? Pokoknya intinya setaunya Alin ya, bukan setaunya Alin, apa yang Alin rasakan. Orang tuanya Alin tuh nggak pernah ngelarang apa yang kita pengen. Selama itu positif dan kita bertanggung jawab, orang tuanya Alin itu pasti selalu kayak, kamu maunya apa, kamu mau ini, ayo kita apply, kita cari jalannya gimana gitu. Kayak adiknya Alin juga yang pengen banget ke Perancis, kayak langsung, ayo gimana caranya les bahasa Perancis itu gimana, mau kuliahnya di mana, gitu juga Alin kayak. Tapi adikmu sekarang udah mulai les bahasa Perancis nggak sih? Kita udah sampai level, adiknya aku malah udah sampai level B2 les bahasa Perancis ya. Aku 5 tahun di sini belum punya B2. Aku malah di sini masih B1. Oke. Jadi nih jadi satu hal juga yang bisa kasih jawaban ke kalian. Alin dia kuliah S2
di bahasa Prancis, di pengantar Prancis, dan dia lulus diterima cuma dengan B1 dan IELTS. Jadi ada banyak persepsi yang kadang-kadang sebenarnya benar. Jadi gini, kalau kalian dapat cari informasi akan kasih kalian batas yang paling tinggi, kayak selalu bilang oke, mau S2 B2. Ya. Kalau nggak punya B2 kamu nggak diterima. Tapi lihat, ada satu bukti di sini, ada satu bukti Alin dia nggak punya B2 tapi dia diterima. Jadi kayak kalian harus coba, kalau kalian nggak coba kan nggak tahu. Seperti itu. Kamu kan udah sampai di Prancis nih udah 9 bulan. Bagaimana ekspektasimu dan kenyataan yang kamu terima di sini? Untuk ekspektasi, untungnya aku dari awal nggak ada ekspektasi sama sekali. Jadi kayak karena nggak ada ekspektasi, jadi untuk menjalani hidup di sini itu jadi lebih gampang. Karena ya aku adanya di sini cuman goal. Dan goalnya aku ya buat sekolah dan melanjutkan hidup apapun itu nanti di sini gitu. Berat. Enggak, pelan-pelan berat. dulu. Intinya berat tuh pembahasannya. Edukasinya dulu dikelarin. Dia jawabnya seperti orang umur 45 tahun. Jadi kamu yang kayak udah siap aja di sini, gimana pun nanti kenyataannya di sini, kamu yang oke, aku di sini, terus Paris itu seperti ini dan aku harus menyesuaikannya seperti ini gitu. Jadi kamu yang nggak bermimpi-mimpi tiba-tiba kamu drop di sini karena nggak sesuai dengan kenyataan. Kalau aku yang rasional aja sih. Yes. Kayak goalnya aku mau kuliah di sini, aku mau lulus di sini dan aku mau nyari kerja di sini. Amin. Cuman sebasic itu, tapi bagaimana kita menjalaninya itu nanti gimana. Jadi kayak kita memang punya goal, tapi kadang jalannya kita tuh gimana ya? Jalannya kita itu yang menentukan. Kayak proses nggak sih, bukan jalan, proses yang menentukan. Proses dan jalan sama lah. Jadi tuh kayak intinya tuh yang aku maksud tuh kayak gini. Kamu pengen sekolahnya itu ternyata di Sasing, tapi ternyata kamu keterimanya di sastra Jepang. Nah itu kamu kan masih sekolah. Iya, dan proses itu yang akan membantu kamu. Iya. Kadang-kadang juga kayak apa sih, kayak kamu bilang kamu nggak punya ekspektasi, kamu jalani aja terus akhirnya being present. Nah ini baru dapat gue, being present. Jadi kayak being in the moment, being present. I have my goal, I have my hope, but I don't put an expectation. Jadi apapun yang datang di Alin, apapun datang itu, ya gue jalanin. Dan gue kayak nggak escaping. Kalau memang susah gue jalanin susahnya, kalau memang mudah gue jalanin mudahnya kayak gitu. Jadi memang seperti itu. Berat. Aku kayak bicara sama orang S3. Amin, siapa tahu kita lanjut sampai S3. Amin. Oke, jadi gini, berarti apakah kamu merasa kamu pindah ke sini, ke Prancis, atau kamu memilih Prancis itu kayak keluar dari zona amanmu atau enggak? Gimana sih kamu menurut pandangan tentang zona aman? Karena banyak sekali orang Indonesia yang beranggapan atau mungkin punya rasa takut atau punya rasa was-was untuk memilih luar negeri. Itu kan kalau kita mau kuliah di luar negeri berarti kan ada punya banyak masalah yang akan kita hadapi dan kita belum tahu itu apa. Mulai dari mungkin bahasa, terus mulai dari sistem, terus mulai dari kesendirian dalam artian kamu harus bikin semua sendiri. Itu kan berarti keluar dari zona aman itu. Kamu pandanganmu gimana itu tentang kesiapan kamu keluar dari zona amanmu secara kamu keluar dari Indonesia? Pasti kamu ada keraguan di awal-awal. Gimana ya? Kalau ragu, nah kayak yang aku bilang tadi, karena aku living in the moment, living in the present. Untuk rasa ragu, aku tuh nggak ada. Aku tuh mikirnya dulu itu, aku malah nggak tahu kalau aku keterima di sini sama sekali. Jadi aku mikirnya, aku keterima, ya berarti memang itu ide yang terbaik buat aku dan itu yang harus aku jalani. Kau merasa kayak orang Jawa nggak sih, kayak nerimo? Karena intinya tuh acceptance. Kalau kita nggak accept, kita bakalan nolak. Kalau kita nolak, kita bakalan susah hidup di dunia ini. Kalau kita apa yang didatengin ke kita, kita selalu tolak. Terus tapi gimana kamu memposisikan dirimu dengan orang yang punya ambisi dengan orang yang yaudah deh aku apa adanya deh gitu, kayak menurut kamu tuh aku orangnya berambisi atau apa adanya? Apa adanya. Orang kamu bilang kamu nggak ada ekspektasi terus kamu. Aku nggak ada ekspektasi tapi aku ada goal. Iya, goal. Terus goal dan ekspektasi itu beda. Ekspektasi kalau misalnya gimana ya? Kadang kalau ekspektasi harapan, akses itu kan harapan kan ya? Kadang gimana ya, kalau ini tergantung opini orang ya. Kalau misalnya orang berekspektasi terus ekspektasinya nggak kesampaian, pasti jatuhnya dia kayak wow, dia down. Tapi kalau goal, kalau belum kesampaian pasti bakal terus dia kejar.
menurutmu membuat satu goal itu sama dengan ambisi? Ya ambisi sih sebenarnya, tapi Ambisi. mungkin kalimatnya kali beda ya. Iya, Karena kamu menggunakan kalimat goal Ya, dan aku pakai ambisi. ambisi. Ya. Oke. Sebenarnya intinya Jadi sama. kau bikin ambisi dengan goal itu sama. Sebenarnya intinya sama. Ambisi sama dengan goal kalau di matematika ini. Oh ya. Enggak. Tapi kamu waktu itu memang udah siap keluar dari zona aman. Kayak kamu, aku susah mau bahasnya karena gini. Karena memang dari awal nih ya. Nih kenapa kalau ngomong siap enggaknya, aku memang udah kayak Udah nerima, udah pasrah. bukan pasrah. Aku dari SMA emang udah keluar, bukan keluar negeri. Aku dari SMA memang udah Keluar kota sama orang tua. udah nggak tinggal bareng sama orang tua karena aku kuliahnya di luar kota. Oke. Jadi aku udah tinggal sendiri. Aku juga kuliah juga udah tinggal sendiri, dan orang tua ya kita tetap bareng sama orang tua, tapi di sisi dimana aku harus menata hidupnya aku sendiri. Dan orang tua sebagai orang tua di belakang yang kalau seandainya ada apa-apa kamu di backup. Terus kalau seandainya jadi orang tuamu yang lebih kayak bukan kamu yang nyetir, tapi dia yang kasih kayak kalau ada apa-apa kamu diingatin di belakang gitu. Ya. Lebih kayak gitu kali ya. Ya jadi kayak orang tuanya aku yang duduk di passenger seat. Jadi kalau seandainya Ya. apa-apa, hati-hati di kiri ada ini gitu. Iya. Kuliahmu tentang diversity, representasi dan diskriminasi. Oke, bicara tentang itu. Di Paris kan kita banyak sekali orang nih, banyak sekali jenis orang dan iya kan, benar nggak sih? Jenis orang. Ya jenis orang, mulai dari Ya, jenis benar. orang, warna kulit, style dan semuanya. Nah secara kamu kuliah di jurusan ini, pendapatmu tentang itu bagaimana? Itu malah suatu poin positif buat aku. Aha. Semakin banyak perbedaan, semakin banyak hal yang bisa kita teliti di dalam perbedaan itu. Bahkan contohnya aja kita kayak gini, kita Asia ada berapa Asia? Ada banyak, ada China, ada Filipina, ada Indonesia ada berapa lagi? Ada orang Jawa, ada orang Sunda, Padang. ada orang Padang. Apalagi kita yang di sini yang semakin banyak rasialnya, yang semakin dari rasial pasti muncul stereotype, dari stereotype pasti muncul prejudice. Nah, hal itulah yang bakalan kita terus teliti sampai akhirnya nanti kita ngasih awareness, suatu pemahaman ke orang-orang yang kadang belum begitu paham secara detail. Jadi contohnya kayak yang problem kemarin itu ada di US. Yang Boleh nyingkat, black. ya boleh nyingkat, boleh yang itu nyinggung yang itu dikit lah pokoknya. Jadi ya intinya kayak yang kemarin itu banyak banget yang bilang kayak mereka tuh nggak boleh rasis, tapi mereka harus anti rasis. Iya sih. Rasis saja nggak cukup dan kita harus harus anti rasis. Nah, hal-hal kayak gitulah yang harus kita kasih ke sosial, ke masyarakat. Apakah ada ya di Indonesia jurusan yang sama, ada nggak sih? Kalau menurut aku untuk fokus itu belum ada. Belum ada. Fokus ya, yang benar-benar fokus. Tapi kalau mata kuliah ada. Terus ada presentasi tadi ya? Representasi ya. Maksudnya apa ya itu ya? Ada presentasi di... Representasi itu bagaimana kita membawa diri kita ke sosial. Oke. Merepresentasikan, membawa dan menggambarkan diri kita Oke. ke sosial. Nah nanti dari yang kamu pelajarin ini nanti kamu mau jadi apa? Oh, banyak. Karena ini Tergantung aku serius pilihannya. jujur aku baru dengar jurusan ini. Sebenarnya jurusan itu political science, tapi Oh cuma aku lebih fokus. Ya. Oke, political science. Political science kan banyak ini loh, sospol. Sosial politik. Ya, sosial politik kalau di Indonesianya. Oke. Tapi aku yang udah fokus ke bagian diskriminasi, representasi dan perbedaan. Menurutmu kamu akan kerja kemana nanti? Kalau aku memang udah dari awal tekadnya aku tuh aku mau jadi peneliti. Oke. Peneliti yang dimana aku bakalan terjun langsung ke sosial, meneliti permasalahan sosial, dan aku mau kerja sama instansi. Instansi itu contohnya ya kayak UNESCO. ya UNESCO juga bisa. Kamu UN panggil juga aku bisa. ya. Amin nanti ya. Makanya doakan dulu. Nah, terus aku juga bisa sama instansi kayak universitas, college kayak gitu. Kita Oke. bisa kerjasama dengan mereka. Berarti kamu juga bisa jadi dosen dong? Bisa. Aku bisa jadi peneliti dan jadi dosen di saat yang bersamaan juga. Tapi aku pengen fokus ke bagian penelitiannya. Tau gak sih, aku jujur baru ketemu orang yang jurusan seperti ini. Jadi itu aku yang kayak susah menempatkan diri masuk di satu topik yang sama. Aku pikir kayak topik yang kau bahas itu kayak
minyak contohnya. Topikku hidupku itu kayak air, jadi susah dimasukin. Dan aku berusaha untuk memahami kamu yang kayak, jadi di videonya aku kelihatan bego. No, Kayak mungkin kelihatan beda. Karena topiknya kita memang, pembelajaran kita emang berbeda. Beda, 100% kamu beda. Kamu marketing dan aku lebih ke sosial dan politik. Gila, aku kayak nggak tahu mau nanya apa lagi, karena serius, karena di luar dari ekspektasi aku jawabannya, dan aku harus memposisikan diri nanya apa lagi, dan malah aku yang kayak mau belajar dari sesuatu yang dari kamu gitu loh. Jadi malah dengan kita bertukar pikiran kayak gini, kamu jadi lebih tahu loh kalau oh ada jurusan yang kayak gini, yang mungkin banyak orang yang mikir kalau apa sih yang bisa diteliti dari masyarakat, atau juga masyarakat cuma jalan-jalan nongkrong-nongkrong biasa aja. kita tuh Tapi ternyata banyak hal-hal seperti ini kita nggak masuk ke pemikiran kita sehari-hari, dan ternyata ada jurusan yang memang mengkaji ini lebih dalam lagi. Iya. Kalau kalian baca berita, mungkin kalian bisa ini video ini akan ditayangin bulan Juli. Hari ini tanggal 30 Juni ada satu atanta, ada satu attack, apa sih? Ada satu masalah di Paris yang disinyalir, kalimatnya disinyalir. Katanya mereka ada satu orang dengan senjata di metro. Nah, itu kan sempat heboh lokal tuh. Kamu kan sebagai pendatang baru, terus baru tahun pertama di sini, terus kamu menyaksikan hal ini, kamu merasakannya gimana ya, pendapatmu tentang itu? Bikin takut nggak sih kamu awalnya sendiri? takut sih, kayak was-was, jadi kayak wow. Soalnya selama aku di sini, kalau ada kejadian apa, mereka pasti langsung memperketat ini loh, security-nya, keamanannya. Jadi walaupun permasalahannya itu ada di luar kota Paris, tapi sampai separis-parisnya aja diamankan sama mereka. Kalau aku malah mikirnya malah di mana aja bisa terjadi. Oke, berarti kamu nggak nggak memberikan Prancis satu nilai negatif dengan adanya kejadian ini? Kalau menurut aku nilai negatif dari Paris sendiri ya, karena ini kejadiannya di Paris. Kalau menurut aku nilai negatif dari Paris itu bukan itu. Malah dari sesuatu yang negatif, Paris itu bisa memunculkan yang positif. Kayak bayangin aja ya, kalau misalnya nih ya, kalau di negara lain itu kejadian itu ya pasti polisi datangnya ya beberapa menit kemudian gitu kan. Di media pasti bakalan lama banget muncul ya. Kayak film India kali ya. Film India, polisi datang kalau acara. Aku ingat zaman SMP. Zaman SMP kita nonton India nggak sih? Kamu nonton nggak sih zaman SD? Iya. Polisinya datang kalau udah nggak ada lagi masalah. Iya. Berarti di sini mereka lebih sigap. Kenapa ya makin kesini tuh kayak kriminalisasi, terorisme, kejahatan itu menjadi sesuatu yang normal setiap hari. Benar sih, menurutku kita, ya. Kita memang masih ada rasa takut, tapi semakin sering itu terjadi jadi kayak takut, tapi ya udah. Dan kita juga nggak mau hidup kita terhenti cuma gara-gara itu, gara-gara menakutkan sesuatu yang belum pasti. Paham nggak sih juga? Iya. Aku nggak tahu kamu pernah dengar atau nggak waktu kamu di Indonesia mungkin. Jadi di Paris itu ada banyak pertama tentang orang bunuh diri di rel kereta. Iya. Orang yang bunuh diri. Terus yang kedua ada banyak isu tentang keamanan, banyak orang yang meninggalkan barang mereka kayak bom dalam tas terus dibiarin di satu tempat. Iya. Kamu pernah dengar itu juga nggak? Iya. Jadi banyak hal-hal seperti itu yang membuat orang-orang atau membuat teman-teman di Indonesia jadi takut datang ke Prancis. Saya ingat sekali aku ingat banget waktu itu temanku bilang kalau kamu di Prancis jangan pernah atau jangan sering-sering ke bioskop. Ya. Kamu juga sempat itu? Ya. Jangan sering-sering ke bioskop atau jangan sering-sering ke tempat ramai karena ada banyak attack atau banyak. Iya. Banyak banget kejadian yang aneh-aneh. Makanya itu tiap keramaian pasti ada polisi. Kamu pandanganmu tentang itu gimana? Kalau menurut aku kayak gini. Nah, jadi intinya tuh kayak gini. Di sini itu hal pertama yang aku nyampe di kota ini yang keluar dari mulut mereka itu selalu stereotype. Mereka siapa? Mereka orang Indonesia atau mereka yang di Prancis? Atau orang-orang yang kasih kamu kayak referensi? Kebanyakan ya yang ngasih stereotype itu orang Indonesia dan orang Prancis yang pemikirannya sangat konservatif dan sangat percaya dengan stereotype. Oke. Kau bahas dong stereotype itu apa sih? Jadi aku sendiri nggak tahu. Aku kasih contohnya aja ya. Kayak banyak banget orang kayak gini ngomong stereotyping kalau kamu tinggal di daerah mana? Oh, aku tinggal di daerah sini. Hah? Daerah situ kan banyak banget ya orang yang kayak gini. Kamu kalau tinggal di situ hati-hati ya, jangan pulang malam-malam, nanti banyak banget. Soalnya di situ banyak banget geng ini kayak gitu segala macam. Iya, memang ada.
yang bergeng. Iya, memang ada kalau misalnya jam 3 malam, jam 2 malam mereka keluar, mereka nyalain musik ini itu segala macam. Tapi apa mereka ngeganggu orang? Enggak. Belum pasti. Kenapa mereka bilang tentang gimana ya, buruknya ke mereka? Karena mereka itu orang kulit hitam. Oke. Tapi bisa nggak sih kita bilang stereotype itu hampir sama kayak bias? Aku serius, kalimat kata stereotype itu susah untukku dipahami karena stereotype itu kan kayak image negatif. Ya, image negatif. Nah, jadi tuh aku buat ngegampangin aja, ngambilin example-nya aja lah ya. Kalau misalnya stereotip orang hitam itu pasti kayak pada jahat-jahat semua, kriminal semua. Makanya kalau misalnya tinggal di daerah sini yang komunitasnya banyak orang hitam, hati-hati. Padahal tinggal di situ ya udah tinggal di situ aja. Toh juga kamu nggak berbuat apa-apa yang buruk, ya mereka nggak bakalan ngapa-ngapain kamu. Mereka juga manusia, mentang-mentang mereka kulitnya beda, jadi kamu harus takut sama mereka kan nggak. Nah terus kita Asia kayak kayak yang cuman yang sebagai prostitut. Iya, gampangan. Kalau misalnya di sini aku baru taunya kalau misalnya Asia itu stereotipnya ya itu gampangan. Benar yang kamu bilang itu gampangan. Terus habis itu kayak jadinya terlalu submissive. Karena mereka terlalu submissive, mereka diopres banget. Nah, jadi kayak giliran mereka ketemu orang-orang Asia yang pemikirannya udah maju dan mereka bisa mengutarakan pemikirannya mereka, jadi mereka kayak kaget kayak kok kamu bisa ngomong? Iya sih, tapi aku setuju dengan ini karena gini, Asia itu sering dipandang sebelah mata. Terus orang Asia sering kayak, hey sini join sama aku atau main sama aku. Tapi kadang-kadang menurutku banyak orang Asia yang membenarkan stigma ini dan mereka bersikap seperti itu, menambah stigma ini makin kuat gitu loh. Jadi kayak ada banyak orang Asia yang udah tahu kita minoritas, terus udah tahu kita punya image seperti itu, dan mereka tetap berperilaku seperti itu. Nah itu menurutmu gimana ya? Aku serius, aku kadang-kadang makanya orang bilang kalau cari teman jangan pilih-pilih. Nah di pelajaran PPKN kita yang kayak cari teman jangan pilih-pilih. Tapi di ending kita pilih-pilih nggak sih? Setuju nggak kamu? Dan kadang-kadang kita pilih seseorang, contohnya banyak aja. Aku selalu coba pilih teman kayak kita punya image orang negatif, Asia yang negatif dengan kelakuan mereka. Dan aku punya banyak orang Asia teman, tapi aku selalu menjauhkan diriku kalau seandainya mereka berperilaku seperti itu. Aku yang kayak aku nggak mau, karena aku pengen mencoba merubah stigma tentang oke, orang Asia gampangan, dan aku pengen nunjukin aku orang Asia tapi aku nggak gampangan tuh loh. Jadi susah untuk apa sih, jadi kayak panjang, jadi susah untuk meluruskan stigma ini kalau seandainya orang yang punya stigma itu terus berperilaku seperti itu. Karena memang stigma itu muncul ada ya karena orang itu ada. Iya. Gitu. Ya stereotype atau stigma itu muncul ya karena memang banyak banget orang-orang yang seperti itu. Jadi kita yang tidak seperti itu karena kita serupa, karena kita dari negara yang sama, kena impactnya, kena imbasnya gitu. Jadi ya terserah kita gimana kita menunjukkan diri kita aja kalau kita tuh berbeda dengan mereka, dengan dari caranya kita berteman, dengan caranya kita membawakan diri, bersosialisasi. Kalau untuk merubah stigma, makanya aku pikir generasi kayaknya bisa. Karena ini generasi untuk sekarang mengubah generasi aja perlu berapa tahun, berapa anak bayi yang perlu kita didik coba. Iya sih. Generasi itu ada karena newborn kan. Iya newborn itu kita harus didik, bener-bener kita didik biar nggak jadi generasi yang kayak gitu. Iya, siapa tahu nanti kita udah lahir satu generasi terus kita ngajarin dengan pola pikir yang sama, ya tetap aja. Ya karena mereka jatuh ke lingkungan yang kitanya sebenarnya masih hidup di lingkungan itu. Jadi mereka kebaur. Kita masih hidup di situ dan mereka ada di situ juga. Jadi mereka pola pikirnya bisa dibilang ya either jadi lebih baik atau jatuh jadi lebih buruk. Yes. Karena kita masih hidup di lingkungan yang sama dengan mereka. Gila, hari ini jujur ya. Jadi saya tuh punya satu list. Saya bikin satu list pertanyaan. Dan list pertanyaan saya nggak masuk sama dia. Jadi why? Kita masih bisa ngomongin ini. Udah aku jawab semua, tapi apa? Jadi kan gini ya, aku bikin satu pertanyaan. Tapi sebagai apa sih, pembawa acara, sebagai host, kamu kan bikin
penuntutan acara. Yes. Nah, biasanya kamu bikin tuntutan acara, kamu tuh udah punya kayak pertanyaan sambungan. Jadi kayak kamu tuh udah punya ekspektasi atau kayak ekspektasi dia akan jawab seperti ini dan akan dilanjutin seperti ini. Tapi ternyata ekspektasiku kamu jawabnya beda sekali dan aku harus cari lagi jawaban tanya yang lain. Nggak sih kayak? Ya, jadi kayak biar topiknya itu nggak berhenti di sini, kamu harus mikir-mikir lagi. Iya, karena dan itu di luar dari iniku. Jadi aku nggak tahu. Aku sendiri jujur dengan episode ini, episode. Iya. Ini episode kedua loh. Episode kedua aja udah debat. Udah masih episode kedua aja masih kayak begini. Masih pakai gelas plastik, masih pakai ini. Besok-besok aku pakai gelas wine yang beneran. kan apa selalu ada kemajuan, inovasi. Awal-awal kita jelek-jelek, nanti yang kedua, ketiga kan selalu ada perbaikan, amélioration kalau bahasa Perancisnya. Ada banyak sekali di Indonesia orang belum siap dengan pembahasan seperti ini. Mungkin aku adalah salah satu orang Indonesia yang belum siap dengan pembahasan seperti ini. Jadi makanya aku jadi susah memasukkan diriku ke topik ini. Tapi menarik untukku menggali lagi sejauh mana aku bisa paham tentang yang kita bahas ini. Sebenarnya kamu bukannya belum siap, tapi topik ini jarang dibahas. Jadi itu kayak sesuatu yang susah buat diomongin kalau bukan gini, sesuatu yang susah buat diomongin tapi sebenarnya ada di kehidupan asli. Iya, karena kadang-kadang mereka tuh kayak lebih memilih untuk ngomong yang ringan dan yang kayak cuma bercanda dan gosip doang. Iya, receh. Pembahasan makanan kerupuk gitu ya. Dibandingkan ngebahas tentang hidup, karena menurut mereka ya udah. Hidup itu ya mengalir aja gitu kali ya. Ternyata hidup itu nggak cuma ngalir aja, tapi kamu harus siapin untuk hidup dan mengalir dengan apa yang terjadi setelah itu. Kamu harus wanti-wanti untuk apa yang terjadi. Jadi bukan kamu mencari cari solusi dengan kejadian juga benar. Tapi kamu tetap harus wanti-wanti dulu karena menyiapkan diri untuk menciptakan atau mencari solusi dari apa yang akan terjadi di masa depan. Nangkap nggak? Nangkap nggak? Aku juga nggak nangkap, tapi tangkap oke. Ditangkap. Kayak udah ngalir aja hidup ini, tapi kita harus siap dengan apapun yang bakalan terjadi nanti. Iya sih. Intinya kayak gitu. Susah ya tapi hidupnya. Dengan kita menjalani hidup seperti apa adanya itu nggak cukup kalau menurutku. Kalau menurut aku, karena kalau menurut aku hidup itu nggak ada yang lurus. Benar. Pasti tiap kali kita bahagia ada aja. Selalu. Kali kita bahagia ada aja. Nah, kita nggak usah nyari masalah aja, masalah datang ke kita. Disitulah kita mulai membenahi diri dan membendaharakan diri untuk barang-barang apa yang kita pakai nanti buat defensif ke depannya. Jadi sebenarnya hidup juga tanpa kita mempersiapkan, kita udah dipersiapkan dengan hidup sendiri. Dengan gimana ya, kayak kita nggak perlu mempersiapkan buat hidup, tapi hidup udah ngasih sesuatu buat biar kayak kita siap. Arahan kali ya. Jadi hidup itu udah kasih kita arahan, dan bagaimana kita menggunakan arahan itu. Apakah kita gunain arahan itu plus dengan persiapan kita, atau kita cuma ngikut aja ke yang udah jadi kayak mungkin sedikit belok kali ya jawabannya. Jadi hidup kasih kamu alur yang bisa kamu jadi kayak kamu muslim gak sih? Ya. Jadi di Islam kita dibilang hidup itu telah dicatat di satu buku. Aku lupa tentang apa itu. Jadi hidupmu itu udah dicatat dalam satu buku. Lalalala. Kamu udah punya ceritanya sendiri. Di Islam kita bilang hidup itu telah dicatat di buku apa. Jadi kalau kalian tahu bukunya apa, kalian catat, bikin kalimat komentar ya. Dan ditakdir, hidup itu udah takdir. Jadi udah ada takdir untukmu. Takdirnya kita udah dituliskan. Nah, seperti itu. Tapi aku punya pandangan tentang hidup itu benar sudah ada takdir. Tapi kita sebagai manusia, kita bisa merubah takdir itu sendiri. Paham gak sih maksudku? Gini, kalau seandainya aku nggak sampai ke Perancis, kalau seandainya waktu tahun 2015 aku nggak ambil keputusan keluar dari Indonesia, mungkin aku akan stay di Indonesia dan aku mungkin akan kerja di satu perusahaan, atau mungkin aku bisa jadi petani. Karena keluargaku basicnya petani kan. Tapi karena dengan aku mengambil keputusan ini yang serius, karena aku pilih untuk keluar dari zona aman dan
secara nggak langsung aku mencoba untuk membuat takdirku sendiri, kayak merubah takdirku sendiri. Kamu nggak mau ngikutin jalan yang sebenarnya sudah dijalankan. Nah, seperti itu mungkin aku merasa takdir itu benar sudah dicatat. Oke, Edo, kamu mungkin takdirmu cuma seperti ini. Tapi balik lagi ke kamu yang akan Menjalaninya gimana? menjalaninya, dan mungkin kamu yang akan bisa merubahnya. Itu kamu gimana menurutmu itu ya? Kamu percayanya gimana? Kalau aku, Kamu kan bilang tadi hidup itu udah menyediakan arahan, alur untuk hidup. ya, Nah, terus tinggal kita bagaimana membawakannya. Apakah kamu ikutin aja alurnya, atau kamu ikutin alurnya tapi ada satu sisi yang kamu ngambil keputusan, aku nggak mau ikut alurnya, aku maunya kesini. kalau menurut aku sih kayak gini. Pemikiran aku udah lama, pemikiranku kayak gini ya. Aku belajar dari pemikiran dia. Oke. Enggak, kita sama-sama belajar. Kita memang takdir kita udah dituliskan. Dan aku percaya itu dari kita hidup sampai kita mati itu ceritanya udah ada di situ semua. Jadi kalau menurut aku nih ya, kalau aku juga ke Perancis ini, aku juga kemarin itu punya dua opsi, kerja atau ke Perancis, gitu kan. Jadi dengan aku ke Perancis, aku mengubah itu karena memang takdirnya aku memang seharusnya udah diubah. Jadi aku pemikirannya sekarang kayak gimana ya, kayak Berarti gitu. kamu udah ditakdirkan untuk mengubah nasib. Iya. Jadi Susah hidup ini, susah. sesuatu yang kita pikir itu kita ubah, kita mengubah takdir. Ternyata itu udah ditakdirin. Sebenarnya memang dituliskannya memang kita emang harus sudah mengubah. Cuma pemikiran kita aja yang kita berpikir kalau oh kita mengubah takdir. Iya, kita kalau takdir yang diubah itu katanya kayak dari miskin ke kaya, dari bodoh ke pintar. Ya kita memang bisa ngubah itu, tapi bukan berarti kalau itu belum dituliskan. Itu memang sudah dituliskan. Kita yang darinya miskin ke kaya itu memang sudah dituliskan. Kita merasa kayak kita udah mengubah takdir, tapi padahal itu semua udah dituliskan. Berarti kamu tetap percaya sebenarnya bukan kamu yang merubah takdir, tapi memang kamu udah ditakdirkan. Iya. Di dalam takdir itu sendiri kamu wajib merubah takdirmu di sini. Iya, kalau menurut aku kayak gitu. Jadi Berat. semua pilihan-pilihan itu jadi kayak kadang-kadang kayak ya kayak gitu. Kita kayak Gimana bicara ya? filosofi hidup ya. Malah enak tau. Malah itu yang harus kita omongin. Iya sih, karena serius ada Karena- banyak di Indonesia, jarang sekali kita bicara seperti ini. Terus contohnya juga banyak di hidup ini yang kenyataannya mereka nyata, tapi kita yang tutup mata, kita kayak nggak mau pura-pura mereka tuh nggak ada. Contohnya balik lagi nih, kamu kan di Perancis, kita di Perancis ada banyak sekali jenis orang. Mungkin kita balik lagi, aku tuh selalu bicara gini, hidupku waktu zaman muda nggak jauh dari waria. Aku tinggal waktu itu di dekat komplek yang dimana waria banyak tinggal. Ya. Dan orang-orang di Indonesia mereka selalu, ini di luar topik ya, tapi banyak orang Indonesia yang kayak tutup mata bahwa waria itu ada. Dan pada akhirnya waria itu melakukan satu hal yang mereka nggak suka, yaitu prostitusi. Kenapa mereka melakukan prostitusi? Karena orang Indonesia nggak mau menerima mereka. Dengan mereka nggak diterima, mereka nggak punya pekerjaan yang dianggap orang Indonesia pekerjaan layak, dan ujung-ujungnya mereka harus melakukan sesuatu yang kayak pilihan, kayak mereka nggak punya pilihan lagi. Ini adalah salah satu-satunya hal yang mereka bisa bikin supaya mereka bisa hidup. Dan hal-hal seperti ini di Indonesia kita belum siap untuk menerima bahwa mereka itu ada sebenarnya, dan cuma Indonesia bilang oke, aku nggak mau tahu, mereka nggak ada, dan ngerti kok. Dan kita nggak bisa eliminasi orang karena orang itu telah udah hadir, udah lahir, udah diciptakan. Dan sebagai contohnya, sebagai waria atau sebagai ya orang-orang LGBT atau minoritas, mereka nggak pilih seperti itu. Mereka nggak milih oke, aku mau dong malam ini mau jadi waria. Nggak bisa. Itu tuh keluar, atau itu memang udah ada dari dalam dirimu sendiri. Dan nggak ada orang yang acting pengen jadi waria dan mereka nggak senang, atau mereka yang pembicaraan ini benar-benar kayak nggak tahu kalau seandainya kalian yang nonton, saya sendiri aja susah untuk nangkapnya, tapi nggak tahu kalau seandainya kalian nonton. Tapi kapan lagi kita ngomong kayak gini? Nah makanya, dan biasanya orang-orang Indonesia mereka memilih untuk tidak membicarakan ini karena menurut mereka ini di luar pembicaraan normal. Nah, karena mereka itu punya standar normal sendiri. Nah balik lagi, karena kita udah di sini tuh nggak ada yang normal. Di sini tuh semuanya oke, kamu seperti itu, ya udah itu kamu. Dan kamu seperti ini, ya udah itulah kamu. Dan di Indonesia kamu itu harus seperti ini.
Sebenarnya kita perlu mempertanyakan lagi normal itu apa. Jadi sebenarnya nggak ada yang normal. Nggak ada yang normal. Ya karena ada suatu masyarakat itu pengen punya pegangan, mereka membuat pegangan itu sendiri. Jadi kayak gimana ya? Kayak di busway, mereka buat pegangan itu sendiri gara-gara mereka nggak ada tempat duduk lagi. Gitu. Analoginya aneh, tapi ya Memang itu social structure. Gimana ya? Social construct. Jadi itu ada karena ada adanya sosial. Sosial itu butuh suatu boundary, nggak butuh suatu pegangan, butuh suatu garis di mana yang menurut mereka itu kalau keluar dari situ tuh nggak normal dan mereka nggak menerima itu. Kalau masih di dalam garis itu, ayo sini. Ya, mungkin segitu kali ya buat hari ini kita jawabnya. Mungkin ini adalah pembicaraan serius yang mungkin saya sendiri belajar dari pembicaraan ini dan mungkin kita teman-teman. Normalisasikan. Why not? Kita nggak bisa ngomongin tentang gosip terus kali. Tentang kerecehan-recehan itu. Well, saya rasa cukup sekian hari ini dan ya, semoga saya bisa belajar dari episode ini dan kalian bisa belajar dan dia juga belajar dan terima kasih juga untuk pola pikir karena pola pikir saya seperti ini, terus dia punya pola pikir seperti ini dan pola pikir kita akan bertambah ketika kita bicara dengan orang yang mempunyai pola pikir berbeda. Jadi kalau perbedaan itu jangan dijadikan batasan. Jadi ya benar, jadi perbedaan jangan dijadikan batasan, jangan dijadikan satu hal yang negatif, tapi balik lagi bagaimana kita menggunakan perbedaan itu untuk mencari hal yang positifnya. Kalian kalau saat yang zaman-zaman dulu pasti diajarin di PPKN. Pilihnya kewarganegaraan. PKN, awal-awal PKN kewarganegaraan loh itu loh. Gantinya serius ya itu. Tapi emang ya Alin dulu PKN ada, kewarganegaraan. PKN kewarganegaraan. Jadi kita selalu diajarkan untuk ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Jadi kalau ada satu perbedaan, ambil yang positifnya dan buang yang negatifnya. So, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Alin udah sharing juga tukar pikiran. Udah di-invite. Terima kasih dan nggak tahu kalau saya yang dibicarakan Mama Alin. Oh iya, ibunya Alin kirim salam. Tapi beneran aku nggak sih? Iya bener kamu. Serius? Lain saya dong. Oh iya. Iya. Hai Mama Alin. Jadi semoga yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk kalian yang nonton. Dan mungkin ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe Lensa Edo, share, komen dan lain-lain. Dan Instagrammu apa? Alin L Kinan. Alay banget sih. Itu namanya Alin L Kinan. L itu apa? L itu namanya gua. Oke, Alin L tapi... Kinan. Nanti aku bikin di sini. So, terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Kamu nggak bilang seperti itu? Oh.